Oke, jadi ini adalah itel S25 versi Ultra yang harganya nggak bikin kita trauma. Cuma butuh 1,8 juta dan HP-nya udah bisa kita terima. Kalau kita lihat secara seksama, nama dan juga desainnya mirip sama brand yang udah punya nama. Tapi ini versi kaki 5. Dan dari spek dan juga performa, ini HP bener-bener bikin dilema. Ya udahlah ya, nggak usah sok istimewa. Selamat menonton Kodok Zuma. Ya, jadi ini adalah itel S25 Ultra atau itel S25 Ultra. HP 1 jutaan terbaru dari itel yang bikin CMO brand lain. Wah, ini kalau misalkan CMO-nya itu orang Jawa, dia pasti bilang karena dia bikin pusing aja. Gimana mau nyainginnya? Karena bayangin aja di harga 1,8 juta dia punya spek dan juga fitur yang brand lain nggak punya. Contohnya kalau kita lihat di sini dia punya layar 3D curve super bright dengan klaimnya itu 1400 nits dan udah pakai panel AMOLED display Corning Gorilla Glass 7i yang katanya tahan banting juga. Nanti kita coba. Terus dia juga sudah punya IP64 yang tahan air dan juga debu, NFC. Dan NFC-nya ini katanya 720 derajat. Jadi mau di bagian pinggir, belakang, ataupun depan, detect juga NFC-nya. Nanti kita buktiin juga. Storage juga gede, 256GB, RAM-nya 8GB yang bisa di-expand sampai 16GB. Terus selling point lain, dia udah under display fingerprint, kamera selfie-nya itu 32 megapiksel, baterainya juga gede, 5000 mAh untuk ukuran HP yang dimensinya itu cuma 6,9 mm. Android-nya out of the box udah Android 14, terus resolusi layarnya itu ada di Full HD+. Dan sekarang itel juga berani ngasih 100 hari screen protective service. Jadi kalau misalkan ke depan ada apa-apa, itel bakalan ngasih free service untuk screen layarnya. OS-nya juga diklaim dijanjiin itu 2 tahun software update, yang jarang-jarang loh ya grupnya Transsion Holding itu mau ngasih garansi software update. Dan langsung aja lah sekarang kita coba buka di dalam paket pembeliannya. Dengan harga 1,8 jutanya ini dapat apa aja? Yang pertama jelas kita dapat SIM tray, terus juga ada beberapa buku panduan. Wow, dan kita juga dapat temper glass ya. Gokil, temper glassnya yang curve lagi ya. Tuh, dan ini bukan soft ya, ini hard. Jadi masuknya temper glass dan ada, loh mana? Nggak dapat casing ya? Coba kita lihat di bagian sininya apakah dapat casing juga. Set. Wah, ini dapat case yang soft transparan seperti ini. Wah, kalau kita lihat dari bingkai kameranya mirip banget ya sama yang Ono ya, triple lens vertikal kayak gini. Terus kita juga dapat adapter, adapternya ini 18 watt dan juga kabel yang kabelnya udah Type A to Type C. Wah, coba lihat di bagian belakangnya ya. Wah, mirip banget sama yang Ono, triple lens dengan 2 lensa gimmick dan juga flash di sini. Wih, di warnanya biru-biru pastel yang itel ngasih namanya ini Komodo Ocean namanya ya. Dan itel ngasih SKU warnanya itu sesuai dengan wisata lokalnya Indonesia. Jadi untuk yang biru ini Komodo Ocean, ini dari Pulau Komodo dan ada varian satu lagi namanya Bromo Black. Dan ini bukan hanya nama untuk pasar Indo aja ya. Di pasar global pun itel juga pakai nama Bromo Black dan juga Komodo Ocean. Yang menjadikan itel ini brand pertama yang membawa nama SKU di pasar global. Dan untuk versi yang Komodo Ocean ini dia bakalan berubah warna kalau kena sinar UV light, sinar matahari. Cuman karena saya syutingnya malam, kita coba besok lah untuk B-rollnya ya. Tampak belakang kalau kita lihat bener-bener mirip ya. Bukan cuma nama, tapi signature desainnya juga mirip dengan yang udah punya nama. S25 Ultra. itel S25 Ultra. Dengan triple lens dan 2 lensa kecil di samping kanan. Berasa super copy S25 Ultra, kata Gadget Sultan. Tapi kalau kita lihat ya emang iya sih. Walaupun nggak mirip-mirip banget ya, tapi menurut saya strateginya itel ini bener-bener literally ATM. Amati, tiru, dan juga modifikasi. Karena kalau kayak gini, udah namanya sama, desainnya sama, bakalan rame. Entah itu yang menghujat ataupun yang memuji, ya menghujat ataupun yang memuji, namanya juga tetap masih exposure. Orang jadi lebih tahu itel S-Series. Kalau dulu kan di itel S23 atau itel S24, desainnya itu belum semirip ini ya. Tapi di seri S25 ini bener-bener mirip. Walaupun kita belum tahu sih yang Ono, yang S25 yang
Ono itu desainnya bakalan kayak gini atau enggak, tapi biasanya ya minor upgrade ya kayaknya bakalan mirip aja sih. KW tapi resmi, resmi tapi KW kalau kata Irfan Ramadan. Tapi kalau tampak depan sebenarnya udah beda sih ya, karena di seri S yang sana itu udah pakai layar yang lebih flat, tapi itel masih mengusung layar curve-nya. Dengan dimensi layarnya ini 6,78 inch, panelnya AMOLED, dan dimensi ketebalannya ini cuma 6,9 mm. Yang ngejadiin itel S25 ini HP paling tipis di kelas harganya, di bawah 7 mm, 6,9 mm aja. Di bagian atas kayak nggak ada apa-apa, tapi di selipannya sini dia itu ada fitur infrared blaster, jadi buat remote kayak HP-HP Xiaomi. Terus di bagian kanannya ada volume up and down, ada tombol power. Di bagian bawah ada speaker, ada USB-C, ada SIM tray, mikrofon. Di bagian kirinya kosong ya, nggak ada apa-apa. Dan ini emang tipis sih. Oke, jadi HP-nya udah selesai kita instalasi, beberapa aplikasi untuk hands-on, fingerprint juga udah saya set, dan langsung ya kita coba untuk fingerprintnya. Set, wih, cepet juga ya untuk HP 1 jutaan. Cuman sayangnya kalau kalian berharap dengan desain yang udah sepremium, udah terlihat flagship ini, haptic feedbacknya ketika saya coba tadi dia masih haptic feedback yang ter. Jadi kayak masih entry levelnya masih kerasa banget. Untuk OS-nya dia itel OS versi 14.5 yang base-nya out of the box udah Android 14, dan ini tadi udah saya coba untuk sistem update-nya nggak dapat update, dan ngomongin update, itel bilang bakalan dikasih software update untuk 2 tahun. Terus kalau misalkan kita swipe untuk action centernya, nah ini ada IR remote. Terus juga ada beberapa device, kalau misalkan mau dikoneksikan tinggal add device, nanti bisa scan barcode di sini untuk mengkoneksikan dengan action centernya. Dan NFC ada di sini, dark mode ada di sini, nanti kita cobalah. Sekarang kita coba lihat dulu untuk layarnya ya. Wah, layarnya yang OLED ini untuk scrollingnya ini kayaknya belum 120 Hz deh. Masih ada kerasa patah-patahnya. Padahal kalau kita lihat settingannya di sini udah auto switch ya. Jadi untuk refresh rate-nya ini memang 120 Hz, tapi nggak ada pilihan untuk nge-lock di 120 Hz. Jadi bisanya auto switch aja. Coba kalau misalkan di home screen ya. Wih. Wah, ini baru kerasa nih 120 Hz-nya. Kalau tadi nggak terasa karena masih patah-patah. Nanti di video reviewnya kita bongkar deh untuk tahu di dalamnya dengan harga 1,8 juta ini kayak apa, dan juga refresh rate-nya nih support di aplikasi apa aja. Dan tadi sempat kita tes dengan device pengetesan kita untuk color gamutnya itel S25 Ultra ini dapat berapa, dan dapatnya untuk kelas harganya udah lumayan sih. sRGB-nya itu ada di 100%, Adobe RGB-nya 90%, P3-nya itu 100%. Dan untuk brightness diklaim itel itu kalau peak bisa sampai 1400 nits, tapi di device pengetesan kita skema outdoor itu dapatnya di kisaran 600 nits. Yang sebenarnya untuk harga kelas 1 jutaan tipikal nitsnya dapat 600 itu udah tinggi banget, cerah banget. Dan tadi juga sempat kita gunain di outdoor juga aman-aman aja. Nah, ini kalau kita gunakan untuk nonton konten yang banyak warna hitamnya, OLED-nya juga kerasa pekat, tapi kok reflect ya. Coba kalau misalkan brightness-nya saya tambahin dikit, karena kalau tadi pas layar putih keterangan banget, tapi kalau misalkan nunjukin warna hitam kayak gini, coba kita lihat. Tuh, masih reflect ya. Coba ya, ini saya mentokin brightness-nya, terus kita coba putar apakah dia masih reflect. Set. Nah, ini sih masih dikit tapi nggak terlalu kelihatan ya. Dan untuk kualitas layarnya sebenarnya udah oke sih ya. Jadi warnanya itu vividnya dapat, hitamnya juga pekat, tapi reflect. Coba pinjem itu dong. Kalau misalkan kita pasang sama tempernya, apakah tempernya ini bisa mengurangi reflect? Tapi nggak saya pasang ya, cuma saya tempelin aja seperti ini. Masih refleks. Jadi saran saya kalau misalkan nggak kepengen reflect bisa beli temper yang ada anti reflektifnya. Cuman yang curve kayak gini harusnya banyak sih. Curve dengan ukuran 6,8 inch kayak gini banyak. Untuk speakernya dia satu aja di bawah sih. Jadi ketika ditutup seperti ini ya cuman bagian bawah aja mono, tapi suaranya udah lumayan kenceng sebenarnya. Coba pas bagian bass tuh. Bassnya kurang nendang sih ya untuk ukuran 1,8 juta, audionya ya oke lah. Tapi kalau kalian maunya bass ya pakai earphone aja.
Terus di bagian belakang ini sebenarnya di grupnya Transsion Holding udah banyak yang pakai sih ya. Jadi ada ring light RGB yang kita bisa aktifkan di special functionnya di menu backlight effect. Jadi kalau misalkan dia ngecas itu bakalan nyala di bagian sini. Tuh tadi udah sempet nyalakan. Nah RGB kayak gini nih. Wih, nah ini fitur penting nggak penting sih bisa kita matiin. Tapi kalau kalian misalkan pengen pamer ya, ini fitur-fitur yang nice to have lah. Kita juga bisa pilih beberapa menunya di sini, ada template-nya, warnanya juga kita bisa pilih. Terus dia juga ada pilihan untuk dynamic bar. Nah, ini kayak gini nih. Jadi kalau misalkan digunakan untuk ngecas atau face unlock bakalan muncul animasinya. Ya, ini kayak mix and match jadinya ya. Jadi ada Samsung-nya. Ada Apple-nya juga buat Dynamic Island atau kalau kata itel sih Dynamic Bar. Yang jadinya strateginya menurut saya ya nggak butuh cost yang gede sih. Tinggal cari apa brand yang gede, amati tiru modifikasi dan ini 2 brand gede langsung yang di ATM sama dia. Yang jatuhnya cost untuk research and development atau R&D-nya rendah. Yang jadinya harganya ya bisa lebih terjangkau kayak gini. Lanjut kita bahas performanya untuk chipset. Sekarang dia udah berubah. Kalau dulu di itel S24 itu pakai Helio G91. Nah sekarang nggak pakai Helio lagi ya. Pakainya itu Uni SoC T620. Yang untuk skor Antutunya kalau dibandingin sama Helio G99 chipset sejuta umat, sebenarnya masih kenceng Helio G99 sih. Karena untuk Antutu di Uni SoC T620 dengan tuningannya itel S25 Ultra ini, dia dapat skor itu di kisaran 330 poin. Dan kalau pakai cooling kayak nggak ngebantu ya, pakai cooling itu 331.000 poin. Jadi cuma 1.000 aja. Kalau untuk stability-nya, karena ini chipset yang nggak kenceng-kenceng amat, dengan white left stress test dia lolos di 99,3% dan stress test yang lain juga lolos di kepala 9 semua. Kalau untuk Geekbench performa single core-nya kalian bisa lihat di sini. Jadi single core itu dapat 400-an poin, kalau multi core-nya itu 1.500-an poin. Oke, sekarang lanjut kita coba untuk main game ya. Karena saya penasaran juga segmen 1 jutaan ini si itel ini buat siapa? Karena kalau secara tampilan dia udah terlihat fleksibel banget. Tapi gimana kalau untuk segmen gaming di kelas harga 1,8 juta? Kita coba dulu untuk main game Mobile Legends. Dia dapat settingannya grafik ultra dengan frame rate-nya high, jadi masih dapat average FPS di 59. Untuk drop FPS-nya itu di 51 FPS. Ya masih aman lah. Cuman kadang ada di momen tertentu itu dia drop banget sampai 45 FPS. Tapi itu kayak cuma sekali aja. Lanjut ke game PUBG Mobile, dia kebukanya itu smooth ultra dan kalau kita lihat average FPS-nya di 39. Dan untuk average-nya kalau kita lihat chart-nya ya memang dia bisa menjaga di atas 30 FPS, tapi kadang memang turunnya itu di kisaran 38 FPS ya, tapi masih aman untuk digunakan main PUBG Mobile. Kalau untuk game Genshin Impact kita mainin sekitar 15 menit ya, untuk average FPS kita pakai grafik lowest, fluktuatif banget sih. Dengan average FPS-nya sebenarnya masih di angka playable di 31-an FPS, tapi kadang dropnya itu bisa sampai di bawah 30 FPS dengan minimum drop itu di 24 FPS, ya sekitar 4 kali lah dropnya di bawah 30 FPS. Kalau kita naikin lagi di CarX Street, sebenarnya chipsetnya udah nggak mungkin sih. Kalau game Genshin Impact aja kayak tadi, CarX Street sebenarnya nggak mungkin, tapi nggak apa-apa kita coba aja. Dan hasilnya untuk average FPS dia dapat cuman sekitar 10 FPS. Ya memang chipsetnya gak cocok untuk main game open world dari CarX Street yang emang berat. Kalau pakai cooling di game Genshin Impact nambah sih ya, average FPS-nya itu di 34-an, drop-dropnya itu di 28 FPS, tapi nggak bisa ngangkat untuk bisa stabil di kisaran 30 FPS walaupun pakai cooling. Dan untuk suhu temperatur permukaannya ketika main di gaming Genshin Impact tanpa cooling sekitar 20 menit. Untuk suhu permukaan tertingginya di bagian depan itu di kisaran 41,8 derajat Celcius, belakang 40,8 derajat Celcius. Ya masih ada di angka aman lah. Nah kalau kita gunakan untuk record video 2K 30 FPS selama 30 menit indoor di dalam ruangan, di ruang benchmark kita bagian depannya itu 42,0 derajat Celcius, belakang 41,8 derajat Celcius. Untuk HP yang ukuran dimensinya 6,9 mm masih cukup oke lah ya. Suhunya nggak sampai yang 45 derajat Celcius. Tapi yang perlu dicatat ya memang chipsetnya ini nggak kenceng-kenceng banget, makanya suhu permukaannya masih relatif
aman. Nah, kalau suhunya relatif aman, permukaan dan juga bagian dalam, baterainya seharusnya juga aman sih ya. Dan yang saya salut dari si ITEL S25 Ultra ini, walaupun secara dimensi tipis, tapi dia tetap bisa ngasih baterai yang biasanya ya untuk HP Curve di bawah 7 mili, itu kapasitas baterainya kepala 4 lah, 4000 mAh sekian. Tapi di ITEL S25 Ultra bisa dapat 5000 mAh. Tapi sayangnya untuk daya tahan baterainya nggak yang gimana awet ya, nggak yang gimana boros juga sih. Kayak game Genshin Impact tadi kita main sekitar 20 menit berkurangnya 10%. PUBG 30 menit berkurang 9%, sama Mobile Legends 30 menit juga 9%, TikTok, YouTube dan juga Netflix untuk streaming 30 menit sekitar 4%. Car X Street kita coba 10 menit tadi berkurangnya 5%. Kalau untuk record video 2K 30 fps tadi 30 menit berkurangnya 10%. Kalau untuk waktu pengecasannya dengan adapter bawaannya yang 18 watt ya, kalau dibilang lama untuk kelas harga 1 jutaan enggak sih ya, tapi lebih ke standar dengan waktunya itu sekitar 2 jam 15 menit. Lanjut untuk kameranya. Nah, kameranya ini kalau ITEL S24 Ultra yang dulu itu kan 108 megapiksel ya. Nah, untuk ITEL S25 Ultra main kameranya downgrade, tapi resolusi kamera itu kan bukan salah satu faktor penentu biar hasil gambarnya bagus ya. Jadi untuk main kameranya itu 50 megapiksel dan gak ada keterangan ini lensa apa, ini lensa apa, ini lensa apa ya. Ini desain yang bisa dibilang gimmick lah. Ini ring light RGB, ini flash yang ya desainnya biar kelihatan banyak aja lensanya. Terus untuk kamera depannya udah 32 megapiksel yang desainnya udah ala-ala flagship lah ya. Tapi untuk kameranya kayak gimana? Langsung aja kita coba. Oke, jadi ini kualitas video di resolusi 2K 30 fps. Oke, ada image stabilizer. Sama juga seperti di resolusi di bawahnya 1080 30 fps, nggak ada image stabilizernya. Jadi kalau kita pakai jalan lepas satu tangan gini atau dua tangan pun masih kerasa getar ya. Dan pasti patah-patah karena cuma 30 fps. Dan yang kalian dengerin ini adalah kualitas mic internalnya. Untuk warnanya agak sedikit di pop up, agak ke biru-biruan juga. Untuk kontrasnya tajam banget, apalagi untuk shadow dan highlightnya kelihatan banget ya. Sekarang kita coba untuk autofocusnya. Oke, lumayan cepat dan smooth. Dan di kamera selfie-nya juga sama, 2K 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini saya pegang dua tangan ya untuk jalan. Kalau saya tembakin ke backlight ini masih lumayan kelihatan detail di muka, tapi di atas sudah putih banget. Dan karena sekarang dia ada fitur Magic Eraser, jadi kita coba untuk menghilangkan astronot yang ada di sini. Nah, sekarang kalau misalnya kita masuk ke edit, di bagian tools harusnya ada Magic Eraser. Nah, ini nih, ada Magic Eraser dan sekarang kita coba untuk circlein yang sebelah sini. Jadi sekarang kita brush bagian astronot yang ada di sini untuk kita hapus. Sayangnya masih kelihatan nggak sih? Tuh. Jadi kurang natural aja gitu Magic Eraser-nya. Tapi kalau kita lihat erasernya ini belum kayak eraser yang AI yang canggih-canggih yang biasanya ada di HP flagship sih. Fitur lain di kelas harga 1 juta, ITEL bilang NFC-nya ini bisa 360 derajat ya. Jadi bisa dari depan, kita coba NFC-nya sebelah mana nih depannya nih. Kalau bagian belakangnya sih aman ya, tapi kayaknya aplikasinya deh yang nggak ngebolehin tempel di depan ya. Karena ini ada tulisannya tempelkan kartu pada bagian belakang ponsel.
Terus di harga 1,8 jutanya ini dia juga udah punya sertifikasi IP64. Dan kalau saya lihat di video komersialnya, Etel juga ada klaim kalau HP ini udah dites di beberapa ekstrim tes lah, kayak jatuh, terus ada korslet test, dan juga ada tes untuk getaran. Nah, saya sebenarnya nggak berani coba sih, tapi nggak apa-apa lah, kita coba dengan kita jatuhin ketinggian mungkin sekitar 1,5 meter di sinilah ya. Wah, atau di sini deh ya. Kalian dengerin bunyinya aja ya, karena saya nggak ada kamera untuk mengcover. Dan kita posisiin gini dulu. Dan kita coba jatuhin, ini 1,5 meter nggak ya? Ya kita coba. Weh, masih nyala ya. Dan di video pengetesannya sih kalau kita lihat ada yang dites pakai keramik, ada yang pakai konbut, macam-macam lah. Sekarang kita tes yang terakhir, ini jatuhnya di layarnya dulu. Aduh, kita coba, ini agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya ya. Wih, tapi masih aman guys. Masih aman ya, tuh. Sekali lagi deh, karena yang pertama aman, yang kedua harusnya aman juga lah ya. Agak tinggi dikit, 1,5 meter. Kalau misalkan pecah kan videonya ending di sini ya. Wih, aman guys. Aman. Aman ya. Wih, udah cukup. Nanti kita tes lagi lah di video deep reviewnya sambil kita bongkar. Lanjut kita bahas harga. Untuk harganya ini ketika launching ya di tanggal 11 sampai 15 November, harganya itu untuk yang varian 8128 di 1899. Nah, untuk yang varian 8256 itu di 1999. Selisih 100.000. Kalau saya sih ya mending pilih yang 256 GB ya. Dan setelah tanggal 15 November harganya bakalan balik normal, dan baliknya juga nggak yang selisih jauh gitu, nggak sih. Untuk yang 8128 itu di 2199, dan kalau yang untuk 8256 2399. Selisihnya jadi 200.000. Kesimpulannya untuk harga 1,8 juta untuk first impresi dan juga hands on ini sih ya Infinix Itel S series terutama ya. Kalau dulu awal-awal dia keluar dia udah kayak ngerubah standar HP 1 jutaan jadi HP yang terlihat flagship. Nah, sekarang di Itel S25 Ultra masih sama dan upgrade-nya juga lumayan. Sekarang pakai Corning Gorilla Glass 7i ditambah dengan screen layarnya ini ada proteksi sampai 100 hari, ada software update-nya juga, NFC-nya depan belakang, layarnya juga udah pakai AMOLED under display fingerprint, under 2 juta ya kalau kalian belinya pas tanggal 11 sampai 15 November. Ya nggak bisa dicacat sih kalau harga kayak gini ya, walaupun speakernya kayak contohnya mono, tapi sektor lain sama dia dibagusin. Kamera dan juga videonya menurut saya di kelas harga segini juga masih lumayan oke. Sertifikasi ratingnya juga bukan yang IP5 tapi IP64. Layar di kelas harganya ini juga color gamutnya udah luas, dan desainnya sih ini cakep banget. Jadi screen to body rasionya tipis, dimensinya sekarang juga lebih tipis dibandingkan generasi sebelumnya. Desainnya juga mirip flagship. Ya kekurangannya mungkin bagian back cover. Back covernya kalau dibilang ini solid nggak juga, karena kalau diketok-ketok ini distribusi beratnya masih kurang merata. Speakernya mono, terus chargingnya juga masih di 18 watt. Dan ngomongin charging, dia juga udah punya fitur bypass charging yang kayaknya di HP semua Transsion Holding. Fitur bypass charging ini kayak jadi standar lah ya, jadi bukan kayak spesial lagi jatuhnya. Sama kayak di Xiaomi ketika ada infrared blaster, ini juga ada infrared blaster, jadi kayak bukan sesuatu yang baru gitu. Storage juga gede, 256 GB, RAM-nya juga 8 GB. Jadi kalau cari HP yang 2 jutaan tapi pengen terlihat 5 atau 6 jutaan ya, dengan dimensi tipisnya yang dipegang juga nyaman. Performanya sih nggak bisa dibilang yang paling kenceng, tapi cukup lah. Kameranya juga cukup. Tapi kalau kalian pengen ngerasain fitur flagship di kelas harga 2 juta, ya masih bisa dibilang mirip-mirip lah. Walaupun haptic feedbacknya ya masih ter aja. Saya Nika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye!